Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wa nahnu fi unsin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matil Islam a'la min ni'matin halat bisahah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Huwa Habibullah. Huwa Rasulullah Nabiyyun mu'ayyad. Qad ana hina yujad yub'athu lil ahmad wal aswad. Ismuhu Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa dhuhrina wa nura qulubina wa imamuna wa maulana Muhammadin qamaril wujud fi hadhihi al-laila wa fi kulli laila wa fi lailatil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ahibba'il kiram, ibadillahi salihin, ma'asyaral hadirin wal muhibbin wal mustami'in fi musalla subuhus salam fi lailatul asura fi syahril muharram al mubarak. Hadirin wal hadirat, malam ini antum yang duduk di luar, yang di dalam, yang jadi panitia, yang jadi pengurus, yang bantu, yang sukseskan acara malam ini, memang dipilih dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir malam ini telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan berkahnya malam Asyura ini. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keberkahan pada malam ini meliputi kampung kita, kota kita, keluarga kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tahun yang akan datang, dan Allah tetapkan keberkahan daripada semua yang hadir malam hari ini. Tidak ada yang pulang dari ini tempat kecuali Allah kabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Diberkahi oleh Allah sehat wal afiat, dipanjangkan umurnya, diberkahi hajatnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal ibadahnya. Dan Allah tetapkan di tahun ini semoga dihidupkan oleh Allah hasanah. Dan Allah berangkatkan kita semua menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Ziarah ke makam Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad Rasulullah. Dan Allah berkahi kepada kita semua yang sakit malam ini, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sakit malam ini baik penyakit lahir maupun penyakit batin, Allah sembuhkan penyakitnya. Dan Allah tetapkan semua hidup hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat mendapatkan syafaatul uzman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan secara taksis salam hormat, ta'zim, cinta, mahabbah, luhur al-bagir kepada segenap para muallim, para kiai, para tuan-tuan guru, juga guru-guru agama, juga segenap para tokoh-tokoh agama, juga para tokoh masyarakat, sepuh-sepuh, orang tua, dan segenap pejabat pemerintah, dan teristimewa juga panitia, jajaran, pengurus, baik musalla dan remaja musalla subuh salam yang telah membantu, berjuang, dan juga warga yang telah ikut andil mensukseskan acara malam hari ini. Ketahuilah, musalla subuh salam malam hari ini, temboknya, tiangnya, pagarnya, sampai sekeliling musalla ini zaduna fil mahsyar, akan jadi saksi buat saudara besok di padang mahsyar. Mudah-mudahan dikumpulkannya kita malam ini bersama anak-anak yatim yang kita senangin. Allah senangin semua urusan hidup kita di dunia dan akhirat. Allah berkahin semua urusan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, secara taksis juga salam hormat. Duduk dekat sini. Nah, iyalah.
Nah, maaf muskilah. Baik. Juga secara taksis salam hormat, ta'zim, cinta, mahabbah pada guru kita Saleh Ibn Saleh, Ustaz Abu Bakir, Ustaz Abdullah Bakir, juga guru kita Ustaz Syamsuri, dan juga sahibul barnamij akhina Ustaz Ahmad Fikri. Juga selaku menceramah malam hari ini Habib Muhammad bin Abdurrahman Habsyi, saya sendiri. Yang malam ini hari ceramah setelah tadi saya bicara 1 jam, tinggal 2 jam lagi. Enggak, tinggal 10 menit lagi. Ya, sambil nunggu nasi kebuli diangetin. InsyaAllah mudah-mudahan barakah, dapat harakah, dapat maunah semua yang hadir malam hari ini. Di malam yang sangat mustajabu doa malam ini. Malam di mana tidak ada hijab antara umat Nabi Muhammad SAW kepada Khalik, kepada Allah Rabbur Rahman, yang berdoa kepada Allah minta dikabulkan hajatnya, Allah kabulkan di malam ini. Dan berkahnya anak yatim, kata Nabi, al-wasilah hukmul maqasid. Wasilah itu adalah jalan untuk Anda sampai kepada yang Anda tuju. Perantara itu kata Nabi Muhammad adalah cara untuk Anda mendapatkan apa yang Anda maksud dan Anda impikan. Maka malam hari ini lewat perantara musalla subuhus salam, lewat malam Asyura, lewat anak-anak yatim di tahun baru Islam yang mulia ini, semoga Allah berkahi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan beliau-beliau guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berkahi juga sehat walafiat, wasilah akhina Ustaz Bukhari, juga Ustaz Safi, alhamdulillah mudah-mudahan berkah semua untuk beliau dan semua yang memberikan kebaikan bagi musalla, bagi kampung ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat, salam, tahiyah dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, qudwah kita, guru kita yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabiyuna wa nabiyukum, habibana wa habibukum sayyidina Muhammad. Salawatu Rabbi wassalamu alaih, salawat dan salam kepada beliau. Secara taksis kita hantarkan dan haturkan juga untuk seluruh ahlal bait, keluarga, sahabat, dan kita semua yang mencintai beliau, yang lidahnya basah selalu bersolawat dan salam, bahkan mengawali tahun baru Islam ini dengan mengumandangkan, mensiarkan solawat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita besok di mahsyar, di haud, di mizan, di sirat, bahkan sampai di dalam surganya Allah dikumpulkan satu gerbong bersama Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, alhamdulillah, malam hari ini musalla subuh salam mengadakan acara Muharram bukan baru saja. Musalla subuh salam di kampung yang kita cintai ini bahkan hampir 25 tahun yang lalu telah mengadakan setiap tahun berlangsung acara Muharram. Yang diadakan dan disiarkan di kampung ini bukan sekedar acara biasa, bukan sekedar seremonial, tapi acara yang menghantarkan bahkan tanpa Anda sadari keberkahan yang hari ini Anda dapat dan keluarga Anda dapat berkat acara demi acara setiap tahun yang Muharram. Maka saudara, acara ini bahkan terus kita berharap kepada Allah di musalla subuh salam akan diteruskan oleh anak cucu keturunan kita di kampung ini. InsyaAllah mensiarkan daripada keberkahan dan jadi amal jariah buat kita orang tua-tuanya yang kelak akan pulang ke rahmat Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Berbicara tentang Muharram adalah sesuatu yang baru. Kemuliaan yang baru di tahun yang baru, maka bertambahnya kebaikan setelah lalunya daripada keburukan, daripada maksiat. Tak terasa tahun baru Islam datang. Pantas layak kalau kita gembirakan ini acara tahun-tahun baru Islam seperti ini.
Maka ini yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Saudara manusia, saudara lebih yakin, lebih gembira, lebih senang kalau bikin acara malam tahun baru nasional dibanding tahun baru Islam. Padahalnya tidak ada manfaat, tidak ada nafahat, tidak ada barakat, tidak ada harakat, tidak ada maunat. Melainkan yang ada adalah mungkarat, maksiat, muharramat, makruhat, subhat. Ketika Anda dapati tahun baru Islam berlangsung, isinya adalah barakah. Isinya adalah kemuliaan. Isinya adalah tulisan nama-nama catatan kebaikan ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, diawali dalam satu tahun penuh, diawali tahun baru Islam ini. Siapa yang mengawali tahunnya dengan beramal baik? Diajarin ulama-ulama kita, diajarin guru-guru kita, diajarin orang tua-tua kita dulu. Apa yang terjadi? Setiap datang akhir bulan Zulhijjah, baca doa akhir tahun, kita tutup akhir tahun dengan semua masalah kita, dengan semua cobaan yang telah Allah berikan kepada kita, dengan semua maksiat kita. Maka kita minta kepada Allah, Allah ampunin dosa-dosa kita. Di awal tahun setelah maghrib, kita dianjurin baca doa. Doa apa? Doa awal tahun kita baca, kita minta Allah sepenuh tahun ini Allah berkahi semua kehidupan kita lebih baik dari tahun yang lalu. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Coba lihat saudara. Malam kumpul acara begini. Pagi besok hidupnya cerah. Amin. Coba kalau malam tahun baru nasional. Yang didapat apa saudara? Bukan main. Malam acara, pagi saudara pada bingung, pada linglung. Tanya, bang, itu matahari apa opak ya? Mabok saudara, mabok. Mabok sampai pagi. Mabok sampai pagi. Bang. Bang nanya bang, itu matahari apa opak ya? Yang ditanya, jawab apa? Sama-sama mabok. Yang ditanya jawab, mohon maaf saya orang baru di sini. Saudara begitu. Ya, manusia yang didapat kalau berkahnya bulan Muharram diawali dengan kebaikan-kebaikan segini, dengan kebaikan-kebaikan seperti ini, maka saudara dapati 1 tahun Nabi katakan siapa yang menyenangkan hati anak yatim di bulan Muharram ini, maka Allah senangkan bukan hanya dirinya yang menyantunkan anak yatim, menyenangkan anak yatim, menginfakkan hartanya untuk anak yatim atau kegiatan kemuliaan dalam bulan Muharram ini, saudara, melainkan istrinya, suaminya, anaknya, menantunya, cucunya, bahkan kedua orang tuanya dan mertuanya Allah berkahi berkat anak itu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kemuliaan saudara. Makanya guru kita alhamdulillah di sini ada guru kita Ustadz Kiai Haji Samsuri. Alhamdulillah ngajar di musholah subuh salam, kasih ilmu, kasih hikmah, kasih barakah. Ini kampung saudara nggak bakal pernah putus rahmat kalau di kampung kita. Di kampung itu masih ada terus guru yang ngajarin kebaikan. Tapi kalau udah kampung itu saudara udah gak kenal lagi ulama, gak kenal lagi guru, gak kenal lagi kiai, gak kenal lagi orang alim, saudara jangan kaget. Kalau kampung itu isinya adalah apa yang terjadi? Mudarat. Bahkan murkanya Allah turun ke kampung itu saudara. Waliyadzubillahi min. Makanya ngaji. Ngaji. Bu, mana ibu? Bu, ngaji. Pak, ngaji. Ngaji sini. Ngaji gak bisa, sholat berjamaah musola. Kerande ditaruh di depan sini saudara. Bukan orang kampung seberang saudara yang masuk kerandenya ke sini. Saudara, bukan orang kampung sebelah, bukan yang akan masuk kerandenya ke musola ini saudara. Yang masuk kerandenya ke musola ini adalah orang kampung ini saudara. Mana kenal di tembok musola semua alat di ini musola. Mana dia mati pengen disolatin di musola ini. Tapi hidup di kampung ini gak kenal sama musola ini. Waliyadzubillahi min. Ada yang begitu ada? Alhamdulillah. Ini mah cakep kampungnya, Masya Allah. Ya, tempo-tempo lihat tuh bagus-bagus di sini, Masya Allah. Sini bikin acara Muharram aja potong sapi sampai 5 katanya. Sisa korban kemarin yang gak kepotong. Walhamdulillah, Masya Allah. Rapi sini, makanya saya bilang banget dah. Musola subuh salam undang tuh bikin acara, saya hadirin alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Saya hadir di ini tempat, saudara.
Masya Allah senang. Saya dari mulai turun mobilnya udah kecium, durian montong aja udah kecium. Hebat ini musola, bukan main. Mohon maaf nih, tadi apa salah hidung saya, tapi kagak salah situ. Kalau emang salah tolong cariin dulu dah. Saudara, Allahumma salli ala Muhammad. Ini kampung berkah kalau ada orang soleh. Makanya kalau orang pengen hidup senang, hidup barakah, mutmain fi qalbuhu au qalbun salim, hatinya tenang, jawabannya cuma satu, bukan uang yang miliaran, bukan harta yang berlimpah, tapi adalah ketika dia hidup di dunia, dia tidak pernah jauh dengan Nabi besar Muhammad SAW. Maksudnya apa, Bib? Nabi sudah meninggal, Nabi sudah pulang ke rahmat Allah. Nabi katakan, siapa yang duduk di majlis ilmu, di musallahkah, di majlis ta'limkah, di masjidkah, di rumahkah, di itu ada gurunya mengajarkan ilmu agama, kalian duduk di itu tempat, kata Nabi, ka'annama jalasani, maka sama seperti kalian duduk bersamaku, kata Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya Nabi punya harapan. Nih saya pesan nih, mengawali awal tahun sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lain. Nabi punya pengharapan sama kita. Kita kan punya pengharapan sama Nabi. Apa pengharapan kita sama Nabi? Syafaatnya Nabi Muhammad. Kalau kita nggak dapat syafaatnya Nabi Muhammad, wah lihat. Mau menunjukin amal ibadah kita. Semana amal ibadah kita? Rasa saudara hidup kita saban hari, mohon maaf saya nggak ngomongin tahun-tahun sebelum tahun kemarin. Kalau boleh dicatat saudara, kalau boleh dihitung, kalau boleh dikalkulasi, kalau boleh direkan-rekan kira-kira saudara, tahun kemarin berapa banyak kita meninggalkan sholat 5 waktu, sengaja, nggak sengaja, yang kita tinggalkan sampai hari ini belum sempat kita qadha di awal tahun. Jangan tanya 10 tahun yang lalu saudara. Jangan tanya 20 tahun yang lalu. Jangan tanya waktu kita gadis, waktu kita bujang. Sampai hari ini kita punya anak, kita punya mantu, kita punya cucu. Saudara, tahun kemarin kita ninggalin sholat, kita ninggalin puasa Ramadan, sampai datang tahun baru Islam. Berapa yang pernah kita tinggalkan sampai hari ini belum sempat kita qadha dan bahkan belum pernah bertobat kepada Allah. Berapa banyak muharramat, berapa banyak maksiat, berapa banyak mungkarat yang udah kita perbuat sampai hari ini belum pernah kita sujud sama Allah minta ampun atas dosa kita. Jangan kira diri kita qadha, minta ampun aja nggak pernah, apalagi qadha saudara. Tapi tunggu sebentar. Di Dodol malam ini turun hujan saudara. Rata seandai umpama nih malam ini turun hujan, rata sampai Makkah Al-Mukarramah. Allah tahu berapa bilangan jumlah tetesan hujan yang diturunin dari mulai Cidodol sampai Mekah. Kalau Allah tahu tuh jumlahnya saudara, berapa banyak tetesan hujan yang diturunkan dari Cidodol sampai Mekah, Allah tahu. Jangan tanya lagi tentang berapa banyak dosa yang pernah kita perbuat. Semua pasti direkan. Semua pasti dicatat. Semua pasti ditulis. Semua pasti ditanya. Semua pasti disoal sama Allah. Nggak ada yang lewat satu persatu. Hujan aja Allah tahu, apalagi yang pernah kita perbuat saudara. Maka kiranya saudara, kata Nabi, man kana yaumin mithla amsih fahuwa makbun, wa man kana yaumin syarrin min amsih fahuwa mal'un. Nabi bilang begini Bapak Ibu jamaah hadirin, kita nggak ada guru di dunia ini saudara. Dari sesungguh-sungguhnya guru yang paling agung di sisi Allah, kecuali guru itu bernama Muhammad Rasulullah. Guru kita yang agung, imam kita, qudwah kita, nabi kita yang tercinta, pesan sama kita, man kana yaumin, siapa orang yang mana perbuatannya yaumin hari ini misla amseh, sama sama perbuatan yang kemarin, bahwa makbun, dia orangnya rugi, kata Nabi Muhammad. Saya ulang, pasang kuping, catat, rekam, ukir dalam sanubari hati. Nabi pesan, siapa orang yang perbuatannya hari ini dia sholat, dia beramal baik. Kemarin juga sama, dia sholat, dia beramal baik. Tapi sama ukurannya, kata Nabi Muhammad, dia orang rugi. Karena seharusnya dia tambahin setiap hari amal baik yang lebih baik dari hari kemarin. Siapa yang perbuatannya hari ini sama dengan bulan kemarin,
minggu kemarin, tahun kemarin. Orang rugi itu orang, kata Nabi Muhammad. Dia rugi. Padahal banyak kesempatan buat dia ngumpulin, ngeberatin amal timbangan pahala yang banyak harusnya diisi. Cuman dilakukan seperti biasa, sama demikian. Kata Nabi rugi. Bukan enggak rugi. Rugi itu berarti artinya masih banyak bonus yang harusnya antum dapat. Maksud contoh Bib. Hari ini saudara, Anda sholat duha. Kemarin Anda sholat duha. Maka kalian orang rugi. Seandainya kalau hari ini Anda bisa lakukan sholat qobliyah ba'diyah. Kemarin gak sholat qobliyah ba'diyah. Hari ini Anda bisa sholat qobliyah ba'diyah. Itu orang yang Masya Allah. Itu orang top, kata Nabi Muhammad. Tapi na'udzubillah, sebaliknya kata baginda Nabi kita Muhammad SAW. Man kana yaumin syarrin min amsih. Akan tetapi lebih buruk lagi, kata Nabi Muhammad, lebih buruk lagi. Kalau ada umatku yang hari ini perbuatannya, maksiatnya, keburukannya, perbuatan mungkarnya, lebih buruk dari hari kemarin. Lebih buruk dari minggu kemarin. Lebih buruk daripada bulan kemarin dan tahun kemarin. Fahuwa mal'un. Hati-hati kata Nabi Muhammad. Intabih. Hati-hati kata Rasulullah. Kemarin saudara nggak pernah ninggalin sholat. Datang tahun ini saudara Anda tinggalin sholat. Kemarin Anda rajin sedekah setiap Jumat. Tahun ini Anda tidak lagi sedekah setiap Jumat. Tahun kemarin Anda rajin beramal baik, hadir majelis taklim. Tahun ini karena jabatan Anda dinaikkan, karena harta Anda dilebihkan, usaha Anda mulai maju di mana-mana. Hari ini, tahun ini, minggu ini, bulan ini Anda tidak lagi lakukan amal seperti tahun kemarin dan bulan kemarin. Kata Nabi Muhammad, intabihu min hadih. Bahwa mal'un. Hati-hati kata Nabi Muhammad. Boleh jadi kalian akan mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala, dijatuhkan usaha Anda, digugurkan jabatan Anda, waliyadzubillah min dzalik, saudara. Ini saudara manusia zaman sekarang begitu. Kalau tanya Ustadz Samsuri, no saudara ada Kiai Samsuri ngajar di sini lama. Oh, tuh di belakang tuh. Iya, emang saya udah janji sama beliau mau makan durian montong belakang ntar. Saya bilang jangan jauh-jauh Ustadz Samsuri. Ntar durian montong sini ada dapat 3, 4 sini ada kita makan berdua. Saudara berarti durian OTW. Enggak usah. Jangan salah bercanda, jangan. Enggak, saya enggak lama-lama. Kalau lama-lama bahaya nih ceramah. Ya, nanti nasi keburu jadi rengginang. Bahaya. Tahu saudara rengginang tahu? Tahu rengginang? Orang Betawi tahu rengginang? Saudara, rengginang tahu rengginang? Rengginang. Kan orang Betawi, ada orang Hadramut. Rombongan Habib Umar bin Habib itu saudara dari Hadramut. Tahu Hadramut? Sono Hadramut. Sono Hadramut. Kalau di sini kan sakaratul maut. Hadramut sono. Hadramut sono. Tahu ya? Yaman. Daerah Yaman saudara. Yaman. Kalau sono Yaman, kalau sini kan Bang Yamin. Yaman saudara. Saudara-saudara Hadramut. Sono. Bu, Hadramut Yaman. Itu orang Yaman datang ke sini diundang sama Pak Haji. Pak Haji, saya nggak sebut namanya. Rumahnya makanan Betawi semua. Ada dodol, ada rengginang. Yang datang tamu-tamu dari Yaman. Ulama-ulama, syekh-syekh, guru-guru besar. Nggak bisa ngomong Indonesia. Pak Haji, karena orang Betawi, kan orang Betawi makan orang makan yang penting ngumpul tuh. Saudara, senang. Datangan guru, nama cinta sama ulama, cinta sama orang-orang saleh. Itu datang guru datang, sambut guru, ayo Syekh, fadol, panadol. Padol maksudnya padol. Tak kali orang sini nggak ngerti padol. Padol itu maksudnya itu silakan gitu. Kalau nggak bisa bib, itu panadol. Jadi nggak meriang gitu sudah. Saudara itu makan, kata orang Betawi, Habib, Syekh, Tuan Guru, ayo fadol, silakan diambilin toples rengginang. Ini orang sono bingung lihat rengginang. Isyuhada. Cuman karena kelebihan orang-orang alim itu, orang-orang berilmu itu kalau ditawarin makan nggak bakal ditolak. Kalau dia suka dia makan, kalau nggak suka dia nggak makan tanpa menolaknya. Tapi karena ngelihat ini makanan unik, saudara, yang makan satu-satu kongkong sebelah giginya udah tinggal satu. Rauk, enak banget. Wah, katanya enak juga nih, cobain deh saudara. Dipegang-pegang. Isyuhada. Apa ini?
Ma ma'ana rengginang? Apa ini kata orang Betawi ini? Hada rengginang. Hada Syekh Habib, hada rengginang. Ish wa hada. Ma ma'ana rengginang? Apa itu rengginang? Coba cari kamus bahasa Arab nggak ketemu. Apa coba saudara? Gublek-gublek ke Google cari. Google Indonesia sampai luar negeri dicari semuanya. Nggak ketemu apa itu rengginang. Ma makna rengginang. Karena yang nawarin kudu pinter jawab, yang nawarin kudu kasih tahu jawabannya. Ya dia pinter-pinter karena bisa bahasa Arab saudara. Ya udah kata Bapak Haji ini, hada Habib, hada rengginang. Apa itu rengginang? Rengginang itu hada nau'un min ta'amil miskin. Wah orang sini hebat udah ngerti semua berarti. Bagus dah, kalau gitu gak perlu dijelasin. Kata Syekh dari Yaman, apa ini rengginang? Kata Kong Haji itu, Bapak Haji, hadza Habib, hadza rengginang, hadza nau'un min ta'amil miskin. Di negeri ini, rengginang ini biasanya dimakan di orang-orang kampung yang kagak punya biasa. Enak Habib, gitu. Masya Allah, saudara. Maka dari itu, saudara, sebelum nasi kebuli jadi rengginang, jangan lama-lama ceramah. Baik, saudara. Nabi pesan, kata Nabi, ketika kalian butuh syafaatku, aku pun butuh kalian. Dengerin, yang pengen dapat syafaatku bahasanya begitu. Yang pengen dapat rahmatnya Allah lewat aku, kata Nabi, aku juga punya pengharapan kepada kalian. Minimal kalian bisa ngambil satu aja dari antara berapa banyak yang kuharap. Apa itu pesan Nabi? Apa itu pengharapan Nabi? Ada beberapa kriteria yang Nabi harap, mudah-mudahan kita ibu-ibu, Pak, bisa ngambil berkahnya apa yang Nabi minta. Apa itu, Beb? Gimana caranya? Dengerin baik-baik, simak baik-baik. Kata Nabi, kun aliman, au mustami'an, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Kun aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah kalian, kata Nabi Muhammad, kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, wala takun khamisan. Kata Nabi, dengerin baik-baik, dengerin baik-baik. Jadilah kalian 5 perkara yang kuminta atas kalian. Mudah-mudahan kita bisa ambil nih satu nih. Kata Nabi Muhammad, jadilah kalian orang yang alim. Orang alim itu apa, Bu? Pak? Orang alim itu orang yang bermanfaat. Memberikan manfaat, penerangan, kebaikan. Kalau dia ngajarin pakai innama rahmatan makoli, orang gak ada ngerti. Kan sekarang ada yang gitu. Tuh. Makoli, saya bingung. Orang ilmu itu, dengerin baik-baik, ilmu itu sesuatu yang diberikan kepada orang dan orang mendapatkan cahaya, penerangan, petunjuk. Kalau ngomongnya makoli bingung. Orang yang percaya sedunia cuma dia doang. Yang ngerti cuma dia doang. Ada orang mau ngaji, orang macam-macam, bisa bahasa semut. Bingung, saudara, macam-macam. Ada yang bisa bahasa cacing. Ada yang bisa bahasa kupu-kupu. Waduh, macam-macam, saudara. Ya saudara, enggak nih. Jadi orang alim, kata Nabi Muhammad, jadilah kalian ulama, jadi orang alim. Apa sih, Bib, definisi orang alim itu? Simak baik-baik. Orang alim itu keberadaannya dari satu kampung ke kampung lain, dari satu gang ke gang lain, dari satu RT ke RT lain, dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu negara bahkan ke negara lain. Kalau dia datang ke itu kampung, kalau dia datang ke itu tempat, maka dia jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Kata Nabi, jadilah kalian yang pertama. Bu, jadilah yang pertama. Bu, jadilah yang pertama. Kalau nggak bisa, Bib, kata Nabi, kalau kalian nggak bisa jadi yang pertama karena mungkin keterbatasan waktu dan sebagainya, kata Nabi Muhammad, ya sudah. Bu, jadilah yang kedua. Nyambung banget kayak bapak-bapaknya. Bu, kata Nabi, Pak, kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi orang bermanfaat, Bib, bagaimana? Ya udah, kata Nabi, jadilah yang kedua. Ngerti gak, Bu? Jadilah yang kedua.
Apa itu Bib? Orang yang belajar sama orang alim. Orang yang belajar sama orang yang berilmu. Orang yang duduk sama ulama. Orang yang ngaji sama orang soleh. Orang alim. Orang bermanfaat. Maka kalian dapat yang kedua. Punya kriteria yang kedua yang kuminta. Kalau masih nggak bisa juga Bib. Sibuk Gojek. GoFood. Saban hari kerjaan saya itu Bib. Apa namanya? Shopee letter. Umpama itu ya macam-macam kerjaan, sibuk ngojek, sibuk ini macam-macam, dong petong tek dia ikutin. Walhasil waktu kagak ada. Ya udah, ngaji jadi ulama nggak bisa. Jadi orang yang belajar sama ulama juga masih nggak bisa. Ya udah, mudah-mudahan kalian masih bisa ambil yang ketiga. Kata Nabi Muhammad, au mustami'an. Kalau nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi orang belajar sama ulama, nggak bisa juga. Jadilah orang yang selalu mendengarkan nasihat dari orang-orang yang telah mendapatkan kebaikan dan mendengarkan kebaikan. Selalu diajarkan kepada diri kita bukan mementingkan diri sendiri. Selalu diajarkan kepada kita untuk perhatikan orang di sekitar kita. Jangan pernah berkata saya ini semua karena saya. Lah, tidak ada karena saya tanpa orang itu. Tidak ada karena saya tanpa mereka. Jadinya seseorang karena ini adalah karena aku, sebabnya banyak orang. Kita semua hidup di dunia ini saudara nggak bisa berangkatin mayat kita dari rumah ke musola aja nggak bisa, apalagi gali kubur. Apalagi menganterin kita masuk ke dalam kubur. Saudara, hidup di dunia butuh manusia. Hidup di dunia harus bersosialisasi sama manusia. Maka ketika dia menjadi pendengar yang baik, dia akan selalu memberikan nasihat kepada orang yang ada di sekitarnya. Nih, walaupun dia bukan jadi ulama, walaupun dia bukan jadi pelajar, tapi dia jadi pendengar nasihat yang baik. Bu, nggak bisa jadi yang kedua, jadi yang ketiga. Bu, jadilah yang kedua. Nggak bisa Bib. Ya udah kata Nabi, jadi yang ketiga. Bu, jadi yang ketiga. Bu, nih bapak-bapak udah denger, ibu-ibu yang belakang no. Jadilah yang ketiga. Kalau nggak bisa jadi yang kedua, belajar sama ulama nggak bisa, ya udah dengerin nasihat yang baik. Kalau masih nggak bisa lagi Bib, bagaimana Bib? Ya udah, ini udah mendekati yang terakhir nih. Jadi ulama nggak bisa, belajar ulama nggak bisa. Jadi orang yang dengerin nasihat masih nggak bisa juga, ya udah, jadilah kalian kriteria yang keempat. Bu, kalau nggak bisa jadi yang ketiga, jadi yang keempat. Kata Nabi, apa itu Bib? Au muhibban. Jadi orang yang selalu cukup mencintai ulama, mencintai orang yang belajar ulama, mencintai orang yang kumpul di majelis taklim, mendengarkan, mencintai orang yang selalu membicarakan tentang kebaikan, maka dengan kalian mencintai saja sudah sampai cinta kalian kepadaku, kata Nabi Muhammad. Man ahabba aliman ka'annama ahabbani. Faqad ahabbani. Siapa orang cinta sama ulama, maka sudah cinta sama aku, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak jadi yang ketiga, Bib, bagaimana? Jadi yang keempat. Apa itu? Cinta sama ulama, cinta sama orang soleh, cinta sama masjid, cinta sama musola, cinta sama syiar Islam. Maka Anda sudah dikategorikan mendapatkan kriteria yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang angkat tangan lagi. Ya Rasulullah, kalau masih nggak bisa juga jadi yang keempat. Ini udah bahaya nih. Ini udah mentok nih. Jadi ulama nggak bisa, jadi orang yang dengar ulama nggak bisa, jadi pendengar nasihat nggak bisa, cinta sama ulama juga nggak bisa. Ya udah, kata Nabi Muhammad, masih nggak bisa juga. Udah mentok nih, udah mepet, udah geser abis. Paham saudara? Ya, udah full. Apa itu? Ya udah, kalau nggak bisa jadi yang satu, kedua, ketiga, keempat, asalkan kata Nabi, wala takun khamisan. Asalkan jangan kalian sampai jadi yang kelima. Kalau yang pertama, kedua, keempat diperintahkan. Tapi yang kelima, jangan sampai kalian jadi yang kelima. Apa itu Bib? Ini orang biasanya kalau udah mentok. Ngaji, ogah, gogah. Yuk pergi ke masjid yuk. Gogah. Majelis taklim yuk. Gogah. Ini orang Betawi kalau udah ngomong gogah. Ya mohon maaf saudara. Tuh tanya sama Ustaz Samsuri tuh. Orang Betawi kalau udah ngomong gogah.
Itu kalau bahasa Arab, ilmu nahu sorob, itu ada namanya sigogu balago. Udah goga lah. Sigogu balago. Orang udah ogah. Ngaji yuk. Orang Betawi nih Bu, Pak lihat nih. Orang Betawi. Orang Betawi kalau diajak ngaji yuk musola ya. Ah, goga dulu. Besok masih mau. Ke masjid ya. Ah, lagi gak bisa nih. Goga dulu dah. Besok deh. Itu orang masih mau pergi ngaji. Tapi kalau orang Betawi udah diajak ngaji yuk. Gogo. Ke musola yuk, sholat jamaah. Gogo. Tahu, itu udah si gogo balagoh tuh namanya. Udah mentok. Ke masjid yuk, sholat jamaah. Gogo. Yuk tolongin tetangga yuk, yang baik-baik yuk. Gogo. Mabok yuk, ayo. Yuk ke lampu merah yuk. Yuk ngapain? Jadi manusia silver. Akhirnya manusia jadi manusia. Habis gaji ogah, ke musola ogah, jadi manusia silver ntar saudara. Ya, saudara ngaji. Kalau nggak mau, kalau nggak bisa, jadi yang keempat, ketiga, kedua, ke satu, ya udah jadi yang asalkan kata Nabi jangan jadi yang kelima. Apa itu wala takun khamisan? Apa Bib? Jangan jadi yang kelima. Kata Rasulullah, jangan sampai kalian benci sama ulama. Benci sama orang-orang alim. Benci sama orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang telah diangkat derajatnya setelah Nabi menjadi para wali-wali Allah. Jangan sampai kalian membenci mereka, membenci tempat siar mereka, masjidnya, musolahnya, majelis ta'limnya, pesantrennya, madrasahnya. Kalian benci di kampung itu, di negeri itu, di tempat itu atas diri kalian kepada ulama. Kata Nabi, maka kalian telah membenciku. Dan ketika kalian membenciku, kata Nabi Muhammad, maka Allah nyatakan perang terhadap anda. Na'udzubillahi min. Banyak ya zaman sekarang orang benci ulama? Banyak ya saudara? Itu saudara, zaman dimana kemidi puter, di mana-mana. Tahu kemidi puter? Yang pengen naik kemidi puter siapa? Yang orang demen pusing. Yang orang kuat Bu. Orang yang gak perlu minum antimo saudara, kuat gak pakai muntah. Itu orang kemidi puter saudara zaman sekarang banyak di mana-mana yang gak nunggu pasar malam. Kemidi puter tahu kemidi puter? Yang naik siapa? Yang naik yang suka di kemidi Yang kagak suka gak mau naik kemidi puter. Maka kemidi puter tempat untuk ngeramein orang-orang yang gak suka amat mainan yang lain kecuali kemidi Nah saudara, kalau udah dapat yang keempat tadi, kelima, kita dapetin kebaikan. Maka di awal tahun ini, jadikan langkah kita untuk selalu berbuat amal baik. Kesempatan saudara gak datang dua kali. Boleh jadi bulan Muharram tahun ini jadi bulan Muharram terakhir. Saya berharap ini adalah umur yang panjang buat kita sampai di mana tidak meninggal dunia. Kecuali dosa-dosa kita udah diampunin. Amal ibadah kita udah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala setinggi-tingginya. Amin. Ini yang kita harap. Tapi kalau boleh jadi. Kadang-kadang tahu namanya ajal. Saya ngomong benar. 3 hari sebelumnya. Seminggu yang lalu. Panitia musola subuh salam datang ke rumah saya. Kebetulan saya mau pergi keluar kota. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Pada hari itu datang, alhamdulillah. Tapi saya sambut dengan luhur, cuman waktu yang mepet, panitia datang. Saya nggak nyiapin kembang api, petasan besan, nggak semuanya saya siapin. Posisi saya udah mau naik mobil, panitia subuh salam datang. Karena didampingi oleh orang-orang besar dari langit, orang-orang saleh, maka saya luar biasa senangnya sambut. Kira-kira panitia selesai ketemu saya ngobrol, 3 hari pulang setelah panitia datangi saya 3 hari kemudian, saya tak disangka dan diduga, tiba-tiba saya harus dirawat, dilarikan ke IGD, dan kemudian dirawat di rumah sakit. Berapa waktu lalu? Kurang lebih hampir 2 minggu yang lalu, saya ada di rumah sakit, saudara. Harus dilarikan ke rumah sakit. Dan saya tak sangka kalau itu terjadi. Bahkan saya merasakan kalau boleh jadi ini mungkin umur saya habis. Nah saudara, tapi Allah masih berikan
Bukan saja umur saya yang panjang, tapi saya bisa hadir kembali dalam keadaan sehat di musola subuh salam. Perlu dicatat, kalau kemarin saya dapati rasa sakit, bahkan orang-orang yang dekat saya merasakan apa yang saya rasakan daripada sakitnya, seperti sudah tidak ada lagi mungkin umur saya. Tapi Allah berkehendak lain, berkat doa semua orang, dan berkat jamaah, musola, subuh salam, guru-guru kita, semua alhamdulillah Allah berikan saya panjang umur. Tapi boleh jadi saudara, ibda binafsak, datangi diri Anda sendiri, jangan orang lain. Boleh jadi tahun ini jadi tahun terakhir kita. Kita nggak tahu. Ya. Amin biar panjang umur maksudnya begitu. Nggak ngerti balago kalau begitu. Amin. Panjang umur. Mudah-mudahan tahun ini Allah kasih panjang umur. Tapi boleh jadi. Nah, saudara, apa yang terjadi kalau tahun ini Allah panggil kita? Sementara dosa kita banyak, maksiat kita nggak kehitung. Mana langkah-langkah hidup kita boleh jadi selama ini belum dapat ridhonya Allah. Kita datang ke dunia sampai pulang ke rahmatullah. Boleh jadi mungkin Allah belum ampunin dosa-dosa kita. Ini kesempatan kita. Dari bujang, dari gadis, sampai hari ini kita punya cucu, punya cicit. Saudara, boleh jadi kesempatan ini nggak datang dua kali. Awali dengan kehidupan. Di sisa umur kita ini, di tahun baru Islam ini, di tahun yang insya Allah akan memanjangkan umur kita sekian panjang sampai kita dicatat oleh Allah meninggal jadi orang soleh. Dalam keadaan husnul khatimah, diampuni dosa-dosa kita. Maka ini bulan jadi awal siapa yang menjadi orang yang baik ditentukan di bulan ini. Saudara, kebaikannya untuk tahun yang akan datang. Contoh Bib, tahun kemarin gak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tahun ini jangan kata sholat berjamaah. Subuh, maghrib, isya, asar. Selagi ada di rumah, di musola subuh salam. Tahun kemarin, ini tahun ini insya Allah jangankan sholat subuh, maghrib, asar, isya. Insya Allah yang gak pernah sholat duha akan jadikan orang itu rajin sholat duha. Umurnya udah 50 tahun. Sampai hari ini belum pernah sholat tahajud. Tahun ini insya Allah dia akan jadi orang rajin sholat tahajud. Umurnya udah 60 tahun. Sampai hari ini belum pernah sholat taubat. Insya Allah tahun ini dia akan hidupkan sholat taubat di setiap harinya. Mungkin saudara, kita gak pernah bisa qadha wajib puasa, wajib sholat 5 waktu kita. Tahun ini mudah-mudahan Allah izinin saban kita habis sholat zuhur, kita qomat lagi, kita niat lagi usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati qadhaan. Kita niatin yang qadha untuk kita bisa bayar semampu kita. Allah bukan ngelihat apa yang kita akan gantikan dari yang qadha, mungkin gak kehitung banyaknya. Mungkin gak mampu kita lakukan ya saudara. Tapi Allah melihat apa yang kita lakukan dengan cukup kita melaksanakan yang kita mampu dan kita bertobat kepada Allah. Macam laut dalamnya nggak ada yang ngukur. Diukur ternyata datang itu laut kurang lebih hampir sekian ratus meter. Ada bahkan sampai sekian kilometer dalamnya itu lautan. Kalau boleh di ujung dengan tuh mesin, ketemu laut itu dalam segitu, seluas itu. Isinya dosa kita. Siapa yang berani nampung? Kalau bukan Allah yang hidupin kita. Kalau kita anterin tuh dosa-dosa kita sebanyak laut, seluas daripada bumi ini, sebesar gunung-gunung di dunia ini, itu semua dosa kita anterin kepada Allah. Ampunan Allah lebih besar daripada gunung yang ada di dunia ini. Ampunan Allah lebih dalam daripada samudra laut yang ada di dunia ini. Kalau kita mau datang kepada Allah, Allah akan anterin semua rahmatnya buat kita. Hidupnya kerjaannya maksiat, jadi pelacur, meninggal, husnul khotimah, diampunin semua dosanya. Cuman karena nolong binatang saudara. Apalagi kita umat Nabi besar Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Maka saudara nih tahun ayo hidupin. Pengen murah rezeki Bib. Diajarin sama Nabi. Setiap hari jangan tinggalin sholat duha. Bu, la fakhru ala duha. Kata Nabi enggak ada umatku yang hidupnya miskin. Dengerin. Utangnya enggak kebayar. Usahanya enggak lancar. Rizkinya enggak diberkahin sama Allah. Enggak ada. Kalau dia setiap pagi enggak pernah ninggalin 2 rakaat. La faqra ala duha. Itu hadisnya. Tidak ada umatku yang miskin. Tidak ada umatku yang fakir. Kalau dia setiap hari sholat duha. 2 rakaat. Saudara, sholat duha. 2 rakaat saja berkah rizkinya. Apalagi kalau dia tambahin qobliyah subuh. Faman shalla rakaatain qobliyah fajar. Apa kata Nabi? Siapa orang yang sholat 2 rakaat qabla fajar, khairu minad dunya wa ma fiha. Siapa orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka hari itu dunia beserta isinya lebih baik. Tidak ada harganya
dengan apa yang dilakukan, Allah akan berikan dunia beserta isinya untuk dirinya. Allah maksudnya. Di dalam hadis penerangannya, kalau dia berdoa, doanya dikabulin sama Allah. Itu baru sholat qobliyah, belum sholat subuhnya. Itu baru sholat duha, belum sholat sebelumnya subuh. Subhanallah. Orang sholat subuh. Subuh. Jam berapa Beb subuh? Waktu Indonesia bagian Barat. 7:30. Enggak pakai kunut. Itu sholat duha. Jam berapa Bib? 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu waktu duha. Sampai jam 8. Beberapa dalam kitab sampai ke 8:30. Jam 9. 9:30. Enggak pakai enggak pakai siapa yang dapetin tuh kunut? Siapa yang dapetin tuh duha di pagi hari? Allah akan berikan orang itu berkah rezekinya, dijauhkan kefakiran. Yang ternyata dia double. Jam segitu dia langsung sholat juga, cuman pakai kunut. Dong, lu ngapain? Sholat duha. Yang bener lu, bener. Kalau subuh kalau duha pakai kunut. Kaget tadi itu kunutnya saya tambahin supaya akdol aja. Jainuddin. Masya Allah, bisa bener. Ya saudara, ini manusia. Jangan lagi sholat subuh. Jangan sholat 7:30 pakai kunut. 11:30 pakai kunut. Situ lagi wukuf di Eropa. Ini saudara manusia zaman sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Iya saudara, masih bagus. Orang kalau kata Nabi Muhammad, dengerin. Ciri-ciri manusia mulai hilang rahmat Allah atas dirinya. Ciri-cirinya mudah. Cukup dirasakan. Ketika Anda meninggalkan sholat sudah tidak ada lagi merasa dosa. Berarti rahmat sudah dicabut dari diri Anda. Kalau orang udah ketinggalan sholat, udah di hatinya nggak ada ngerasa dosa, ngerasa nyesel. Hati-hati. Kata Nabi Muhammad, Allah telah cabut rahmat dari diri Anda. Dan boleh jadi Anda meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Dan di antara ciri-ciri orang yang meninggal su'ul khotimah, sekian puluh jumlahnya kalau saya sebut satu persatu. Ntar diundang lagi, nggak diundang lagi tahun depan, saya sebutin satu aja. Apa itu? Entah selebihnya sama Ustaz Samsuri. Sama Kiai Samsuri insya Allah dijelasin. Apa itu? Salah satunya orang yang hidup di dunia hobi, gemar, meninggalkan sholat 5 waktu. Dipastikan kata Nabi Muhammad. Dipastikan bukan cuma meninggal su'ul khotimah. Ada 10 orang yang besok naik ke atas jembatan Shiratal Mustaqim. Pasti tergeleset. Pasti tergelintir jatuh dari atas jembatan Shiratal Mustaqim. 10 orang. Yang tadi di dunia 20 orang. Meninggal su'ul khotimah. Siapa dia? Orang yang hobi di dunia ninggalin sholat. Dan gak ngerasa berdosa lagi. Itu orang meninggal su'ul khotimah. Dan besok di jembatan Shiratal Mustaqim kata Nabi Muhammad. Dia akan ketika naik berjembat di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Dia pasti akan tergelincir jatuh dari atas jembatan. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Tuh saudara. Betapa pentingnya. Di awal tahun ini. Ayo saudara. Kita jaga diri kita. Minimal sholat 5 waktu. Bib saya hobi maksiat. Sholat. Guru, kiai. Saya hobinya mabuk. Sholat. Saya hobi main judi online. Sholat. Bib, mohon maaf, guru, kiai, ustadz. Saya hobinya nipu orang. Sholat. Saya durhaka sama orang tua. Sholat. Saya durhaka sama suami. Sholat. Apapun perbuatan dosa Anda, urusan Anda kepada Allah. Tapi kewajiban Anda adalah tetap melaksanakan sholat. Fa insya Allah, dengan rahmat Allah, sholat itu akan mengantarkan Anda yang durhaka menjadi seorang yang taat. Penipu menjadi seorang yang selalu memberikan maslahat. Dan banyak hal yang akan merubah kehidupan Anda dari buruk menjadi baik. Salat. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, seandainya ada manusia hidup di dunia, enggak ada lagi amalan yang diamalin kecuali salat 5 waktu, tapi dia jaga, enggak ada zikir, enggak ada ngamalin amalan apapun, tapi salat 5 waktunya dia jaga setelah dia tahu ilmunya, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi saudara hidup di dunia tinggal jalanin apa yang Allah berikan, diatarkan oleh Nabi, dititipkan kepada para warisan, guru-guru kita hari ini ngajarin. Yang kedua nih Beb, yang guru, Ustaz, ajarin sama kita. Guru-guru kita ajarin. Yang kedua, kalau hari ini masih ada orang tua, minta redo sama orang tua kita.
Yang bikin berkah hidup kita bukan hebatnya kita dalam segala ilmu yang Allah berikan dalam diri kita. Bukan. Ada orang hari ini nggak kenal agama, nggak kenal huruf, nggak kenal ngitung, jadi pengusaha sukses berkat ridho orang tuanya. Caranya Bib, kalau hari ini Anda masih punya orang tua, senengin orang tua. Kata Nabi, kalau hari ini masih ada orang tuamu, gembirakan orang tuamu. Anta wa maluk li abik wa ummik. Dengerin baik-baik. Engkau dan seluruh hartamu bukan milik istrimu, kata Nabi Muhammad. Bukan milik anakmu, kata Rasulullah. Dengerin nih. Tapi milik orang tuamu apabila mereka masih hidup hari ini. Mereka senangi dirinya, gembirakan. Maka Allah akan jadikan dirimu di dunia jadi raja. Kalau mereka sudah tidak ada, maka harta itu jadi milikmu, kata Nabi Muhammad. Tapi kalau mereka masih ada, gembirakan. Karena kalian tidak akan pernah dapat dunia beserta isinya dengan amalan sholat-sholat saja tanpa ridho. Dengan puasa-puasa saja tanpa ridho. Ridho siapa? Ridho orang tua. Kalau sudah nggak ada Bib, ziarahi kuburnya. Jangan hadir hall sana, hall sini. Ziarah wali sana, wali sini. Sampai hari ini orang tua nggak pernah diziarahin. Sampai hari ini nggak pernah bikin tahlil. Kalau tetangga bikin meninggal 7 hari, 1 sampai 7 hari didatangin. Sampai hari ini orang tuanya nggak pernah dibacain Yasin. Sampai hari ini orang tuanya nggak pernah ditahlilin. Hartanya diambil, warisannya dimakan, dipakai tanpa meninggalkan. Nih hartanya saya anterin ke musola subuh salam. Mudah-mudahan berkah dari warisan orang tua saya jadi amal jariah buat orang tua saya. Saya keluar setiap hari dari rumah, nggak ketemu musafir, kecuali musafir saya senangin, saya niatin pahalanya buat nyenengin orang tua saya. Siapa yang jadiin orang tuanya raja kayak begini? Besok anak cucu keturunan akan jadikan dirinya jadi orang raja, jadi raja. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak bisa balas jasa orang tua. Ini yang kedua nih, sebelum saya tutup yang terakhir. Apa itu? Kalau kita pengen nyenengin orang tua, 1 tetes air susu orang tua kita gak bisa balas. Ada sahabat Nabi tawaf di Ka'bah. Pergi haji, ibunya digendong. Dari mulai berangkat haji sampai rukun haji yang terakhir, ibunya gak pernah nginjek tanah kecuali ada di pundaknya. Dipuji sama Nabi. Apa yang terjadi setelah dipuji? Sahabat ini keceplosan. Setelah dipuji sama Nabi dan diucapkan terima kasih ya Rasulullah. Dia salah ngucap sama Nabi, keceplosan. Apa itu? Ya Rasulullah. Dengan pujianmu tadi dan doamu tadi, apakah itu sudah cukup membalas jasa ibuku ya Rasulullah? Fa'ahmar wajhun Nabi. Fa'ahmar wajhun Nabi. Kata Nabi Muhammad, apa? Yang barusan kau katakan apa? Merah muka Nabi Muhammad. Apa yang barusan kau katakan? Apakah itu sudah cukup? Ku gendong ibuku musim haji tahun ini ya Rasulullah. Tidak ada satu langkah rukun manapun kecuali ibuku ada di pundakku. Dan itu semua kulakukan sampai rukun yang terakhir. Dan kau puji, apakah itu sudah cukup membalas jasa ibuku? Nabi merah wajahnya. Apa kata Nabi Muhammad? Wah, apa yang barusan kau katakan? Sudah cukup ya Rasulullah membalas jasa ibuku. Nabi bilang apa? Wallah, demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang Nabi dan Rasul. Jangankan kau gendong ibumu cuma di Masjidil Haram. Kau sampai ke wukuf di Arafah. Seandainya 40 tahun berturut-turut kau datang dari masyrik sampai maghrib. Kau gendong ibumu dan tidak menurunkan kedua-duanya. Baik ibumu di pundak kananmu, ayahmu di pundak kirimu. Kau gendong kedua-duanya sampai ujung negeri daripada masyrik dan maghrib. 40 tahun. 40 tahun kata Nabi dalam hadis. Kau gendong ibumu. Tidak cukup membalas jasa ibumu dan membalas jasa ayahmu kata Nabi Muhammad. Jangankan membalas jasa ibumu dan ayahmu. Kata Nabi seandainya 1 tetes air susu ibumu. 1 tetes air susu ibumu yang pernah masuk ke dalam tubuhmu kata Rasulullah. 1 tetes air susu ibumu yang pernah masuk ke dalam tubuhmu. Seandainya kau angkat semua air laut di muka bumi ini dengan kedua tanganmu. Kau angkat seluruhnya dengan kedua tanganmu. Untuk menggantikan 1 tetes air susu ibumu. Demi Allah tidak akan pernah cukup membalas jasa air susu ibumu. 1 tetes air susu ibumu saja tidak bisa kau balas kata Nabi Muhammad. Apalagi darahnya yang pernah keluar untuk melahirkan dirimu. Tapi apa yang terjadi? Hari ini kau cakiti dirinya. Hari ini kau buat dia menangis karena kau lupakan apa yang telah diberikan dari dirinya untuk dirimu. Hari ini ketika kau senang dengan rumah tanggamu, kau lupa untuk mengingat betapa senangnya orang tuamu ketika juga kau ikut dan kau ajak senang dalam kebahagiaan rumah tanggamu. Apa yang terjadi ketika kita senang, kita lupa orang tua. Ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat cobaan,
Ketika kita diterpa bencana macam-macam, kita datang orang tua. Kita datangi mereka. Kita buat mereka sedih. Kita buat mereka menangis. Tapi saat kita bahagia, kita sering lupakan mereka. Jangan harap Anda berkah rumah tangga hidup di dunia dan di akhirat. Kata Nabi, man ada walideh faqad aqahuma. Jangankan kau buat orang tuamu sedih, jangankan buat orang tuamu sakit, menangis karena kedurhakanmu. Kata Nabi, kau cerita tentang kekurangan rumah tanggamu, kau ceritakan tentang masalahmu kepada orang tuamu, sampai membuat dirinya sedih, hingga kepikiran dibawa ke malam hari sampai ke esok hari karena tentang kesedihan dirimu. Apa yang terjadi kata Nabi Muhammad? Dibawa kesedihan masalahmu atas orang tuamu yang kau ceritakan, faqad aqahuma. Kamu sudah durhaka kepada orang tua, kata Nabi Muhammad. Kalau senang kasih tahu orang tua. Kalau bahagia kasih tahu orang tua. Tapi kalau susah jangan antarkan. Karena kita belum sempat balas jasa orang tua kita. Kita udah nyenengin orang lain sebelum orang tua kita. Kita udah nafkahin orang lain sebelum kita nafkah. Kita belum kita kasih rezeki buat orang tua kita. Maka cukup lewati awal tahun ini. Minta redha orang tua Anda. Senangi mereka. Anda akan dapat rahmat oleh Allah dunia akhirat. Yang terakhir. Melalui majelis ini. Akhiri kedurhakaan kita kepada Allah. Dengan kita dekat dengan ulama. Kumpul sama ulama. Dimanapun keberadaannya akan mengantarkan keberkahan. Seandainya Anda cuma duduk sebagai seorang yang hadir di majelis taklim seperti ini karena Allah dan semata-mata mengharap pahala. Melihat duduk dengan dekat dengan ulama. Kata Nabi, balasannya kalau kau istiqomah seperti ini. Maka walaupun kau tidak jadi ulama. Walaupun kau tidak jadi orang soleh. Maka besok akan lahir anak-anakmu jadi ulama dan jadi orang soleh. Cucu-cucumu akan jadi ulama, jadi orang soleh. Itu yang janji Nabi Muhammad. Itu yang kasih janji Nabi Muhammad. Kalau Anda rajin duduk di majelis taklim, Anda cinta sama ulama, Anda sering khidmah kepada ulama, Anda bahkan sering bantu orang-orang soleh. Maka jangan heran kata Nabi kalau besok cucu-cucumu akan jadi ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Penutup biar ingat selama-lamanya. Rambutan pentil. Tahu rambutan pentil? Belum saya tutup nih. Rambutan pentil. Dulu di kampung ini banyak rambutan. Sekarang udah jadi kontrakan semua. Itu pohon apa tuh? Pohon rambutan. Dulu samping, depan, belakang, kanan, kiri rumah kita rambutan. Betul gak? Sekarang jangankan pohon rambutan. Tanah kosong dikit aja salah sama mobil saudara udah. Kontrakin mobil. Ya gak saudara? Saudara saya mau kasih contoh aja nih sebagai penutup. Saudara tahu gak? Kalau di depan rumah kita dulu ada rambutan. Itu ada dua warnanya. Ada hijau, ada merah. Ini di atasnya merah tuh. Hijau gubalagoh tuh namanya. Merah. Rambutan yang hijau, yang asam, yang pahit, yang pentil saudara. Kalau jatuh di depan kita pungut apa kita injak? Jawab yang kompak. Kita angkat atau kita injak? Kenapa diinjak? Pentil. Ada yang kencang banget pentil itu. Pentil. Hijau, asam, pahit. Pentil. Siapa yang mau? Tapi kalau yang jatuh dari atas pohon di depan kita rambutan merah. Kita pungut. Apa kita injak? Pungut apa injak? Ambil apa injak? Kita rasain rambutan merah itu manis. Betul gak? Saudara, nih di depan nih, lampu merah Cidolos itu mau ke Saskual. Dulu ada orang jual rambutan hijau. Di lampu merah itu saudara jual rambutan hijau, digebong rambutan hijau. Ini cerita nih, zaman dulu. Itu hijau, asam, pahit, pentil. Diikat, digebong. Tahu digebong? Diikat jadi satu dijejerin, digerobak. Ditungguin sama abangnya. Ada yang mau beli gak? Jawab yang kompak, ada yang mau beli gak? Ada yang mau beli gak? Jangankan beli, dibagi. Gogoh. Rambutan hijau, asam, pahit, pentil. Tapi rame Bib. Iya rame yang liatin. Yang nonton rame, ini yang dagang kayaknya kurang 2 sendok nih. Rambutan hijau dijual saudara. Apa yang terjadi? Nggak ada harganya.
Itu rambutan hijau asam pahit pentil, saudara. Dikumpulin sama rambutan hijau yang rame-rame, walaupun banyak, nggak ada harganya. Betul? Tapi nggak jauh di sebelah gerobak yang jual rambutan hijau, ada yang jual rambutan merah. Rambutan merah itu saudara dikebong di atas gerobak, diket satu-satu. Apa yang terjadi? Ada yang mau bayarin nggak? Rambutan hijau, rambutan merah, rapiah, apa? Ceplat. Bukan main, 150.000 tuh di Total Press. Tapi kalah sama montong ntar. Meduren kalah. Saudara, itu kalau gerobak isinya rambutan merah, ada yang mau beli gak? Ada yang mau bayarin gak? Mulia gak? Tuh rambutan merah mulia saudara. Rambutan hijau gak ada harganya. Kenapa? Karena asam pahit pentil isinya semuanya ada di dalam rambutan hijau. Betul? Rambutan merah mulia. Maksudnya mulia Bib? Dihargain. Ditawar. Dibeli, ditukar dengan uang, bukan diteng-teng, dibungkus pakai plastik, dibawa pulang. Tapi jangan lupa, kemuliaan yang ada di rambutan merah, terkadang di dalamnya ada rambutan-rambutan yang hijau, yang asam, yang pahit, pentil, nempel di rombongan rambutan merah. Pernah beli ke rambutan merah? Masih ada yang nempel rambutan hijau, asam, pahit, pentil tuh? Dalam satu gebong tuh biasanya ada 20 biji rambutan pentil nempel. Betul gak? Apa yang terjadi dengan rambutan yang hijau, yang asam, yang pahit, yang pentil di rambutan merah? Bagaimana yang ketika itu rambutan-rambutan hijau nempel gabung di rambutan-rambutan merah. Apa yang terjadi? Walaupun gak dimakan. Walaupun gak dipetik. Tapi ikut ditawar. Ikut dihargain. Ikut dimuliakan. Ikut dibungkus. Ikut diteng-teng-teng-teng. Walaupun gak ikut dimakan. Tapi dia ikut jadi mulia. Berkat kumpul sama rambutan-rambutan merah. Sampai sini paham gak? Sampai sini ngerti gak? Dulu di lampu merah Cidolo. Sekarang udah kagak ada. Dulu. Sudah. Kalau Anda udah ngerti, berarti Anda paham. Hidup di dunia ini kita ini, saya apalagi yang duduk di depan Anda. Isinya rambutan pentil hijau asam pahit yang gak ada harganya. Kalau bukan karena cinta kita, hormat kita sama guru, sama ulama, sama orang soleh. Maka binasa kita sudah. Tapi kalau kita kumpul dengan cinta kita, mahabbah kita. Dan jangan pernah bergeser dengan apa yang diajarin orang tua-tua kita dulu dan guru-guru kita. Insya Allah. Kita rambutan pentil hijau yang nempel gabung di rambutan merah. Kemana rambutan merah dibawa? Kita ikut bareng rambutan merah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal. Insya. Ya Rabbi bil Mustafa. Balik maqasidana. Waghfir lana ma madha. Sarami, angkat tangannya semua. Ya Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه على حبيبك خير الخلق كلهم. Angkat tangannya semua. Ya Arhamar Rahimin, farij ala al-muslimin. Maulaya salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Arhamar Rahimin, nastajib du'ana ya Allah fi hadha lailatul ashura bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا ربي بالمصطفى اللهم صل عليه مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى. Semua
Balik, angkat tangannya. Ya Rabb, balik maqasidana wa hajatana wa niyatana ya Allah. Bihaqqi Nabina Muhammad. Ya Al-Karam, ya Maula, Maula ya salli wa sallim. Allahumma salli alaihi. Daiman abada. Ala habibika khairil khalqi kullihim. Malam ini sebelum kita tutup, bacakan suratul Fatihah. Fatihah ini secara taksis, Anda semua yang duduk malam ini punya hajat. Dengan Fatihah ini di malam Asyura ini, semoga Fatihah ini mengantarkan hajat-hajat kita dikabulkan. Kalau Anda bacakan Fatihah ini, Anda niatkan dan pejamkan mata Anda dan hati Anda khusus niatkan buat orang tua Anda yang sedang terbaring sakit. Ataupun pasangan Anda yang sedang terbaring sakit, sebut dalam hati namanya. Di malam Asyura ini kita bersama-sama, insya Allah mustajab doa. Malam ini Anda datang dengan berbagai macam masalah. Anda duduk di musola subuh salam ini dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Semoga dengan Fatihah ini mengantarkan ujian dan cobaan ini menjadi penghapus dosa-dosa Anda. Dan mengantarkan Anda keluar dari ini tempat, dikeluarkan dari berbagai macam cobaan dan ujian Anda. Anda semua yang baca Fatihah ini, Anda niatkan untuk usaha Anda. Maka Allah berkahi insya Allah usaha Anda. Dan Fatihah ini juga kita hantarkan buat semua guru-guru yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Dan juga guru-guru yang telah mengajarkan ilmu agama khususnya kepada kita. Dimanapun sedari kita kecil sampai hari ini kita tumbuh dewasa. Mereka yang masih hidup ataupun yang sudah pulang ke rahmatullah. Fatihah ini untuk hadiah mereka. Semoga Allah antarkan dengan Fatihah ini. Keberkahan ilmu-ilmu mereka ada di anak-anak kami. Ada di cucu-cucu kami menjadi orang-orang yang saleh dan bermanfaat. Dengan Fatihah ini juga kita antarkan. Buat seluruh hajat negeri kita, pemimpin kita, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan yang sebaik-baiknya jalan. Kemudahan ketika untuk kebaikan umat, maka Allah berikan jalan kebaikan untuk umatnya. Di negeri ini ya Allah berkahi, jauhkan bala dengan Fatihah ini, musibah, wabah, bencana, malapetaka yang terjadi atas negeri ini. Dengan Fatihah ini ya Allah. Semua anak-anak kami yang ada di pondok-pondok pesantren ya Allah, jadikan mereka semua orang-orang yang hasil dan berhasil. Bermanfaat dunia akhirat. Dan berikan kekuatan kepada ilmu yang mereka dapat. Ala hadhin niyah. Wa ala kulli niyatin salihah. Wa ala manawabi aslafuna salihin. Dan Fatihah ini buat semua almarhumah. Orang tua-tua kita yang sudah pulang ke rahmat Allah. Guru-guru kita juga yang sudah pulang ke rahmat Allah. Yang wakafkan musallah subuh salam yang ada di dalam acara malam ini. Di tempat ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan jariah yang berlimpah untuk mereka. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawabi aslafuna salihin wa ala manawaniyatana wa niyatil hadirin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdina al-husna bi hurmatihim. Wa amitna ya Allah fi tariqatihim. Wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillah ya Rabbil Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ridha, mohon halal apa yang Al-Bagir sampaikan. Dan kita doakan semua para guru, DKM dan panitia sholat subuh salam. Semoga Allah berkahi untuk beliau-beliau semua. Berkah yang dibalas oleh Allah sebaik-baiknya balasan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.